Barang apa yang tidak bisa ditiru China? Rasanya hampir tidak ada ya. Dengan sumber daya yang terdapat di negaranya, semua industri bisa dibuatnya. Negara adidaya kedua di dunia ini kini memiliki produksi mobil listrik yang disebut sebagai pesaing Tesla, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat. Akan saya bahas lebih dalam di NIO balap Tesla di pasar global. Kita langsung lihat slide yang pertama. Sebelumnya kita akan melihat siapakah NIO ini. NIO adalah brand mobil asal China yang merupakan joint venture antara OEM Guangdong Automotive Group alias GAC dengan startup kendaraan listrik NIO. Kerjasama antara GAC dan startup NIO ini berlangsung sejak April 2018 dengan nilai mencapai 1,28 miliar yuan. GAC sendiri adalah salah satu pabrik otomotif terbesar di China Selatan dengan total penjualan mobil lebih dari 1 juta unit di 2019. 3% dari jumlah tersebut merupakan penjualan mobil elektrik. Sedangkan NIO adalah startup yang tadinya menyasar pasar kelas atas, namun mencoba untuk melebarkan sayap ke pasar yang lebih mainstream untuk bisa meningkatkan keuntungan. Dan bersama akhirnya mereka meluncurkan Battery Electric Vehicle alias BEV pertama mereka Hycan 007. Peluncuran pertama di Desember 2019 dan baru tersedia di pasar mulai April 2020 kemarin. Ada 3 versi yang ditawarkan, yaitu ada Base, Plus, dan Top. Kalau dari segi harga memang beragam, tapi startnya dari 259.800 yuan atau kalau didolarkan 36.700 dolar Amerika Serikat. Ini artinya kalau rupiah ya sekitar 541 juta. Nah, memang cukup menarik fitur yang ditawarkan oleh NIO ini. Untuk versi base, kapasitas baterainya ini 73 kWh dan bisa di-charge dari 30 hingga 80% hanya dalam waktu 33 menit saja. Base diklaim mencapai range 523 km dan memiliki 24 sensor dan juga kamera. Sedangkan Plus dan Top ini lebih besar lagi kapasitas baterainya hingga 93 kWh dan ini memang canggih ya. Bayangkan saja kemampuan fast chargingnya ini bisa mencapai 30 hingga 80% dalam waktu 7,9 detik saja. Sedangkan range-nya mencapai 643 km. Seluruh versi punya fitur streaming musik dan navigasi online juga valet charging service. Meskipun bisa men-charge dengan waktu yang singkat, namun satu keunggulan NIO juga, pembeli boleh menukar baterai yang kosong, jadi tidak perlu men-charge sendiri. NIO sudah menyiapkan 143 stasiun penukar baterai tersebar di kota-kota besar China seperti Beijing dan Shanghai. Lalu seperti apa sih prospek bisnis NIO ke depan? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi bisa dibilang memang NIO ini cukup menjanjikan ya. Di 2018 NIO sudah IPO di Bursa New York Stock Exchange alias NYSE dan total NIO mendapatkan dana segar mencapai 1 miliar dolar AS dengan nilai 6,26 dolar AS per sahamnya. Valuasi pasarnya mencapai 6,41 miliar dolar AS dan menariknya di 2020 ini performa saham NIO semakin terapresiasi. Year to date sudah naik hingga lebih dari 279%. Kalau kita cek per pukul 4 sore waktu Amerika Serikat, harga saham NIO ini mencapai 14,12 dolar AS. Market cap-nya mencapai 16,72 miliar dolar AS dan rata-rata volume hariannya mencapai 123.405.000 saham. Produknya juga semakin laris. Di April kemarin pengirimannya sudah naik hingga 11,7%. Bahkan mereka juga mengklaim dari Februari hingga Maret 69% dari penjualan itu diperoleh hanya karena pemasaran dari mulut ke mulut alias word of mouth. Di bulan Juni, jumlah produksi mencapai 3.740 unit sehingga total produksi NIO sudah lebih dari 10.000 unit. Kemarin akibat pandemi di China, mereka juga terdampak. Bahkan dari 600 karyawan yang dipekerjakan di Amerika Serikat, sudah banyak yang di layoff sehingga kini sisa 200 orang saja. Bahkan perusahaan juga sudah kehilangan 164 juta dolar AS hingga Juni 2020. Tapi ternyata penjualannya masih terus tumbuh. Demikian juga dengan harga sahamnya yang meskipun sempat melambat tapi tetap naik. September 2020 nanti varian baru Coupe juga akan mulai dijual. Berani sekali memang untuk meluncurkan produk baru di masa pandemi ini. Dan ini menjadi salah satu sebab NIO disebut sebagai Tesla Made in China. Seperti apa persaingannya? Kita akan cek slide berikutnya. Dengan produksi yang semakin tinggi, NIO ini berencana ekspansi ke barat. Penjualan ditargetkan di tahun 2023 dan 2024. Namun tahun depan alias di tahun 2021, rencananya mereka akan mulai eksplorasi di negara-negara yang populer dengan mobil listrik. Nah, Eropa menjadi target market pertama mereka.
Nah ini sama ternyata dengan Tesla. Tesla juga menargetkan Eropa untuk ekspansi pasar. Artinya persaingan akan semakin ketat nih. Lalu bagaimana potensi masing-masing? Kalau tadi kita sudah lihat produksi NIO ini memang masih jauh dibandingkan dengan produksi Tesla yang sudah lebih dari 90.000 unit. Dari 90.000 itu seperempatnya adalah permintaan dari China yaitu senilai 1,4 miliar dolar AS dan setengahnya berasal dari dalam negeri alias Amerika Serikat senilai 3,09 miliar dolar AS. Saham Tesla sendiri sudah naik 378% year on year. Tapi memang Tesla juga didirikan lebih dulu kan daripada NIO yang baru efektif 2 tahun terakhir ini. NIO dan Tesla sama-sama jatuh bangun juga memasuki pasar mobil listrik. Keduanya sama-sama pernah mengalami krisis finansial, tapi keduanya juga sama-sama bisa bertahan. Jika dilihat dari usianya, Tesla jelas lebih matang daripada NIO. Tahun ini diharapkan Tesla sudah bisa meraih keuntungan. Sedangkan NIO dengan seluruh fitur canggih menyaingi Tesla, tapi masih dianggap beresiko dari segi investasi. Bisa dibilang NIO ini bertahan di tengah jatuh bangunnya karena banyak dibantu oleh pemerintah China juga. Seperti apa bantuannya? Kita akan cek slide berikutnya. China dikenal sebagai pasar otomotif terbesar di dunia karena sumber daya yang dimilikinya. Tidak sulit bagi China untuk membangun industri apapun yang diinginkannya. Meski begitu, di tengah pandemi, seluruh manufaktur kan terdampak. Lockdown benar-benar membuat semua aktivitas berhenti. Akibatnya di kuartal 1 2020, produksi otomotif elektrik China ini turun hingga 60,2% year on year. Sedangkan penjualannya turun hingga 56,4%. Namun seiring dengan membaiknya kondisi penyebaran COVID-19 di China dan juga aktivitas ekonomi yang kembali dibuka, bulan Juli 2020 kemarin sudah terlihat kenaikan penjualan mobil elektrik dan juga mobil hybrid. Ini hingga 19,3% year to date. Nah, hal ini tidak terlepas dari stimulus yang diberikan pemerintah China untuk mendukung produksi mobil elektrik di China. Pemerintahnya sudah menggelontorkan 2,7 miliar yuan demi membangun infrastruktur baterai. NIO sendiri pada April 2020 ini disuntik tambahan modal hingga 7 miliar yuan yang terdiri dari investor pribadi dan juga pemerintah. Memang support pemerintah diperlukan untuk bisa memajukan industri di sebuah negara seperti yang dilakukan oleh China. Dengan uang pemerintah China, industri apapun pasti bisa bertahan menghadapi pandemi. Apalagi dengan fakta adanya persaingan dengan Tesla yang adalah perusahaan Amerika Serikat. Bisa jadi nih pemerintah China malah semakin jor-joran membantu NIO supaya bisa melampaui Tesla. Memang ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Demikian